Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar Custom Pen. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi tips cara pengecatan agar hasilnya bisa maksimal meskipun kita masih pemula. Karena banyak dari teman-teman pemula yang mengeluhkan hasil pengecatannya kurang maksimal. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan memberikan triknya agar hasilnya bisa lebih maksimal. Namun untuk sebelumnya saya mohon maaf, di sini saya tidak bermaksud ingin menggurui ataupun mengajari ya teman-teman. Di sini saya hanya ingin berbagi tentang pengalaman ataupun berbagi pengetahuan yang saya bisa, yang harapannya nantinya bisa bermanfaat buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru mulai belajar di bidang pengecatan. Oke teman-teman, berikut ini proses dan langkah-langkahnya. Oke teman-teman, untuk langkah yang pertama, medianya kita cat warna hitam, dan untuk produknya saya menggunakan produk dari Nikon. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman untuk perbandingan cat dan tinernya. Jadi untuk pada umumnya perbandingan cat dengan thinner itu cat 1 dan untuk tinernya 2 ya teman-teman. Misalkan catnya 1 gelas, untuk tinernya pemakaiannya 2 gelas. Seperti itu untuk kira-kira perbandingannya. Dan untuk pemakaian tinernya, kalau saya pribadi untuk campuran epoksi dan campuran cat saya pakai thinner biasa ya teman-teman, apa aja yang ada di daerah saya. Jadi untuk epoksi dan cat saya hanya pakai thinner biasa, kecuali untuk campuran clear coat. Jika sudah kita aduk sampai merata, kemudian kita lanjutkan proses penyemprotannya. Dan untuk medianya kebetulan ini sudah saya cat epoksi ataupun cat dasar ya teman-teman. Seperti ini hasilnya setelah cat epoksinya ini kering. Untuk pilihan cat epoksi yang bagus di pasaran sangat banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya ada produk dari Nikon, epoksi PU Premier Surfacer. Untuk kelebihannya, epoksi ini selain keras, epoksi ini sangat cepat kering. Jika proses pengecatannya ini sudah selesai, kemudian kita keringkan sampai catnya ini benar-benar kering ya teman-teman. Setelah itu untuk proses yang selanjutnya tinggal kita buat motifnya. Nah, untuk motifnya di sini akan saya buat gambar ya teman-teman. Dan untuk gambarnya ini saya memanfaatkan dari water slide decal. Nah, kenapa saya sering menggunakan water slide decal? Karena saya menggunakan water slide decal ini karena ini trik yang paling mudah, trik yang paling gampang, dan pasti bisa buat teman-teman pemula ataupun teman-teman yang baru belajar di bidang pengecatan. Karena untuk konten di YouTube saya ini saya khususkan buat teman-teman pemula, jadi untuk trik yang saya bagikan tentunya trik yang paling mudah, yang tujuannya supaya mudah untuk dipraktekkan. Untuk cara aplikasi water slide decal ini, jadi untuk gambarnya ini kita cat ya teman-teman. Kita cat warna putih tepat di atas gambarnya, sampai gambarnya ini benar-benar tertutup cat warna putihnya. Jika cat warna putih yang kita semprotkan di atas gambar water slide ini sudah kering seperti ini ya teman-teman, kemudian ini kita rendam ataupun kita basahi atau kita celupkan ke dalam air, yang tujuannya supaya gambarnya bisa terpisah ataupun terlepas dari kertasnya. Saat water slide decalnya ini kita basahi menggunakan air, di bagian pinggir-pinggirnya ini sambil kita geser-geser ya teman-teman, seperti ini, supaya gambarnya ini bisa terlepas dari kertasnya. Nah, jika sudah bisa digeser-geser seperti ini,
berarti gambarnya ini sudah terlepas dari kertasnya, yang artinya sudah siap kita pasang pada medianya. Jadi fungsi dari cat putih ini untuk transfer ataupun memindahkan gambar dari kertas ini supaya bisa kita pindah ataupun kita tempelkan pada media ya teman-teman. Kenapa harus menggunakan cat putih? Karena gambarnya ini transparan ya teman-teman, jadi harus kita cat warna putih. Jika ingin menggunakan clear coat juga bisa, tetapi kalau menggunakan clear coat medianya harus warna putih. Sebelum water slide decalnya ini kita tempelkan pada media, medianya diusahakan kita basahi menggunakan air ya teman-teman. Dan alangkah baiknya sedikit kita beri sabun, yang tujuannya supaya gambarnya nanti bisa kita geser-geser jika posisinya belum tepat sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jika sudah terpasang seperti ini, jika ada bagian water slide decalnya ini yang melipat, bisa kita benahi ya teman-teman bagian yang melipat. Dan jika di bawah gambar ini ada semacam gelembung-gelembung udara ataupun gelembung-gelembung air yang terjebak di bagian bawah gambar, bisa kita bersihkan ya teman-teman, ataupun kita keluarkan dengan cara kita gosok-gosok menggunakan kertasnya ini, ataupun menggunakan kain yang halus juga bisa. Jika sudah terpasang dengan rapi gambar water slide decalnya ini, kemudian kita keringkan sampai kering seperti ini ya teman-teman. Jika sudah kering, gambarnya ini sudah lengket ya teman-teman, sudah tidak bisa dikelupas lagi, sudah tidak bisa kita buka lagi gambarnya, sudah lengket pada media. Kemudian untuk yang berikutnya, gambarnya ini di bagian pinggir-pinggirnya kita semprot menggunakan cat warna hitam ya teman-teman, yang tujuannya untuk menyamarkan di bagian pinggir-pinggirnya supaya tidak terlihat seperti sambungan. Dan untuk cat hitamnya yang digunakan diusahakan yang sama dengan warna medianya ya teman-teman, jangan warna lain supaya tidak terlihat belang-belang. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita semprot warna hitam di bagian pinggir-pinggirnya. Kemudian untuk yang berikutnya kita lakukan pengekliran atau clear dasar yang fungsinya untuk menghaluskan ataupun meratakan gambarnya ini supaya tidak terasa timbul lagi ya teman-teman, karena ini masih terlihat timbul untuk gambarnya, masih terlihat seperti tempelan ya teman-teman antara gambar water slide decal dengan medianya. Untuk proses pengeklirannya ini diusahakan minimal 2 lapis ya teman-teman, yang tujuannya supaya nanti saat kita lakukan proses pengamplasan clearnya tidak kandas sehingga tidak mengenai bagian gambarnya. Untuk clear dasar ini saya menggunakan clear yang murahan ya teman-teman, saya menggunakan clear yang seharga 100 ribuan. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini setelah clear coatnya ini kering. Tetapi untuk gambar water slide-nya ini masih terlihat timbul ya teman-teman. Di bagian pinggir-pinggirnya masih terlihat batasan antara gambar dengan medianya. Seperti ini masih terlihat timbul. Nah, untuk menghaluskan supaya tidak terlihat timbul, tidak terlihat seperti ada batasan antara water slide decal dengan medianya, ini kita lakukan proses pengamplasan. Dan untuk amplasnya sendiri bisa menggunakan amplas ukuran 1000 ya teman-teman, jangan menggunakan amplas yang kasar, karena apabila menggunakan amplas yang kasar saat nanti proses finishing bisa mengakibatkan menjadi keriting. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini setelah selesai kita lakukan proses pengamplasannya. Jadi untuk gambar dengan media ini sudah halus ya teman-teman, tidak terlihat timbul. Kemudian untuk berikutnya tinggal kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran di tahap yang terakhir. Di sini saya menggunakan clear Nikon MS 4100 ya teman-teman.
Untuk kelebihan clear coat Nikon ini, selain clearnya ini cepat kering, clear ini mengkilapnya sangat basah ya teman-teman. Tetapi untuk tipenya clear Nikon ini belum begitu banyak ya teman-teman, karena ini salah satu produk keluaran terbaru. Jadi untuk tipe-tipenya belum begitu banyak. Dan untuk perbandingan clear coat MS4100 ini yaitu 4:1 ya teman-teman. Clear coat 4, hardener 1, dan untuk pemakaian thinner 10%. Nah, sedikit trik dari saya, jika teman-teman clearnya ini bisa lebih hemat atau bisa lebih irit, ini kita gunakan untuk proses finishing saja ya teman-teman, atau clear yang terakhir. Untuk proses clear dasarnya bisa menggunakan clear yang murahan saja, yang seharga 100 ribuan atau di bawahnya. Jika clear coatnya ini sudah selesai kita aplikasikan, kemudian untuk yang selanjutnya tinggal kita semprotkan pada medianya. Oke teman-teman, untuk hasilnya seperti ini. Setelah selesai kita lakukan proses finishing ataupun proses pengekliran. Untuk hasil mengkilapnya teman-teman bisa nilai sendiri. Menurut saya pribadi untuk hasilnya sangat bagus ya teman-teman, dan mengkilapnya juga tidak mengecewakan. Oke, buat teman-teman pemula yang baru gabung di channel ini, jika teman-teman ingin sukses di bidang pengecatan, teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya. Yang tujuannya apa? Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan apabila saya upload video-video terbaru. Karena di channel ini saya akan terus berbagi trik-trik dasar di seputaran pengecatan yang saya khususkan buat teman-teman pemula. Oke, cukup sekian dari saya, Fajar Custom Pen. Semoga video ini selalu bermanfaat. Salam sukses selalu, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Thank you.